dulu ya. Salah ya. Pertanyaannya adalah ya, setiap 30 detik. Saya lihat ada namanya di video kelihatan ya 30 detik. Oke ya. Kayak itu ya. Kita mulai. Oke. Yang berani sama bumi ya. Ya 15, 16. Ya cukup selesai pertanyaan. Sudah ya Bapak Ibu. Dengan senyum bahagia semua akan menjadi baik. Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Budaya positif adalah budaya itu kebiasaan baik, Pak. Ya, benar Bu Luli. Budaya ya berarti sesuatu kebiasaan yang positif berarti yang kebiasaan yang diulang-ulang kemudian yang baik itu menjadi budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Coba apakah Bapak Ibu setuju bila memberikan orang kepada murid dapat meningkatkan motivasi belajar? Setuju. Alasannya apa? Siapa yang berpendapat? Memberikan motivasi. Pasar apa? Itu memberikan penghargaan yang baik, yaitu dapat menambah pengetahuan dalam Ya, menuntut ilmu. ya, penghargaan mendapatkan pengetahuan, kemudian merasa senang, oke? Merasa senang sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Apa Bu? Karena dengan diberikan hukuman siswa tidak berusaha untuk berperilaku lebih baik lagi. Ya, benar Bu Eri, terima kasih. Ketika memberikan hukuman, siswa kan berperilaku akan lebih hati-hati ya Bu. Mungkin akan lebih hati-hati sehingga lebih disiplin. Jadi bisa saja. Kemudian apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dengan hal positif seperti merangkum buku cerita, menyelenggarakan sekolah dapat meningkatkan disiplin murid? Bisa tidak kira-kira? Bisa ya? Ya, dengan memberikan hukuman, merangkum buku, kemudian menyiram tanaman bisa meningkatkan disiplin murid karena akan lebih tertata waktunya. Nah, kegiatan tersebut akan mewujud menjadi budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai keyakinan yang universal. Maksudnya universal itu yang diakui kemudian diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, yang saya dapat dari CGB ada 6 konsep inti budaya positif. Yang pertama kita harus tahu disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang melatar belakangi ada motivasi perilaku manusia. Kemudian dibentuk ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan nanti ada materi terkait posisi kontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol murid dengan 5 teori posisi kontrol. Dan yang terakhir, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Nah, coba dibaca Pak Dedi. Yo. Kepala tangan dalam kurung terbuka. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba sekarang tadi berhadapan depan. Gitu. Salah satu mau apa dari dua berpasangan, Pak Paman dan Pak Denny, Bu Luli sama Pak Seto. Nah, sekarang coba dengan narasi ini, kira-kira dibuka mau tidak ada barang yang berharga. Oh, asal terus belum mau. Berarti ada tidak ada yang berharga.
Jangan dikatakan. Tidak boleh. Ya. Jadi Nah, seperti itu berarti ketika ada sesuatu yang berbeda kemudian pihak diintimidasi, memarahi, menggelitik, bahkan ditawari uang itu tidak mesti mau untuk membuka kepalanya. Seperti itu, jadi apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Nah, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, dari dua pertanyaan ini ada hal yang perlu kita ingat, bahwa sesuatu yang di dalam kepala kita yang sangat berharga itu tidak bisa dibuka kecuali oleh diri kita sendiri. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka menutup kepala tangan? Diri sendiri. Sebetulnya jadi bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, satu, ilusi guru mengontrol murid. Ada beberapa ilusi, gambaran-gambaran guru bisa mengontrol menurut persepsinya masing-masing guru. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika memberikan kritik itu bisa dianggap bisa menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita yang semakin dewasa, tapi kita merasa paling berkuasa bisa memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif sangat bermanfaat. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Coba sekarang kita bandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Bu Bibi coba baca dulu. Stimulus respon dan teori kontrol. Realitas Atau kebutuhan kita sama. Terus realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ya, Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, yang akan kita pelajari di sini, kita bisa membandingkan. Seperti tadi, realitas kebutuhan kita sama, yang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi dalam kelas, setiap anak itu mempunyai kebutuhan yang tidak sama. Kita harus pahami itu. Tidak bisa menyamakan setiap anak mempunyai kebutuhan yang sama. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang mempunyai gambar yang berbeda. Kalau kita melihat seekor gajah, tergantung. Kalau kita melihat dari belakang, gajah diibaratkan bentuknya hanya ramping, kemudian panjang bentuknya ekor. Tapi kalau kita melihat gajah dari samping, gajah ternyata besar, dengan mulutnya besar dan sebagainya. Jadi sesuatu itu tergantung bagaimana kita melihat atau paradigma kita melihat gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Responnya seperti itu. Tapi dalam teori kontrol tidak, kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua bisa melihat dunia. Kemudian ini paling penting, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu sebenarnya dia punya motivasi, punya tujuan sesuatu. Hanya kita tidak tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi kita bisa ibarat kayak kepala tangan, berarti yang bisa menguasai diri ya kita masing-masing. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dan ini jelas sekuat kita bisa mengendalikan orang lain, tidak semuanya bisa kita kontrol. Ada hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, di sini di teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pemikiran baru. Kemudian dalam stimulus respon, model berikutnya ada yang menang, ada yang kalah. Untuk teori kontrol
berpikirnya benar. Nah, disiplin positif. Coba dibaca Mbak Uni. Disiplin positif, pendekatan dalam mendidik murid untuk menumbuhkan kesadaran diri untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Oke, Bapak Ibu, kita akan membangun budaya positif itu dengan disiplin positif itu. Nah, di sini bagaimana anak itu menumbuhkan dengan kesadaran diri, kemudian tidak ada ancaman, sokokan, dan juga hukuman. Jadi benar-benar tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang digaungkan sekarang dalam kurikulum Merdeka ini ada profil pelajar Pancasila. Coba apa saja? Yang pertama coba apa saja? Dan berakhlak mulia. Kemudian nah, Bapak Ibu, kita mengajar di sekolah, mendidik dengan tujuan bagaimana anak mempunyai profil yang memiliki nilai-nilai ini. Ada 6 nilai yang minimal harus dipenuhi oleh anak didik ketika nanti lulus. Beriman bertakwa, kemudian berkebinaan global, kemudian bisa bersaling global, kemudian daya kreatifnya tinggi, juga bernalar kritis, dan yang terakhir bisa mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, yang mendasari orang itu melakukan sesuatu, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Jadi orang itu bisa melakukan sesuatu karena mereka ingin menghargai diri sendiri sesuai dengan keyakinan yang dipercayai. Kemudian ada juga motivasi perilaku itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini yang mendasari motivasi perilaku dari seseorang, ada 3 hal. Nah, selain itu yang perlu kita harus pahami adalah bagaimana kebutuhan hidup manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini menjadi salah satu kebutuhan yang paling pokok. Kemudian selain itu ada kasih sayang dan rasa memiliki, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan, dan yang terakhir ada penguasaan. Nah, di sini ada tabel, coba dibandingkan, coba Bu Wiwi dibaca hukuman, bedanya hukuman. Hukuman tidak berencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya, betul. Jadi hukuman itu ciri-cirinya itu tidak terencana, spontan, ya. Kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau kata kasar. Berikutnya, apa yang dengan konsekuensi dirinya Mbak Uni? Konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya, betul. Jadi konsekuensi itu sangat berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada rencana yang disepakati bersama. Kalau hukuman itu kan tidak, tapi spontan. Kemudian kalau di konsekuensi murid itu tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu monitor. Restitusi Bu Eri. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana restitusi itu. Proses menciptakan untuk memperbaiki kesalahan dan kolaboratif untuk mencari solusi. Nah, ini atasnya. Tidak bisa untuk mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi satu hal penting dalam stimulus respon. Model berpikirnya menang kalah. Ada 2 hal, yang satu menang berpikir, yang satu bisa dikalahkan. Tapi dalam teori kontrol berpikirnya ya semua itu mana yang bisa menang-menang. Jadi mengunggulkan semuanya, tidak hanya satu yang diunggulkan. Begitu. Oke. Selanjutnya, untuk disiplin positif, pendekatan dalam mendidik murid untuk merupakan kesadaran diri untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman.
Nah, disiplin ini ketika sudah menjadi disiplin positif itu bukan dipaksa dari luar, tapi merupakan kesadaran yang tumbuh tanpa ada sebuah ancaman atau maupun hukuman. Nah, kita bagaimana untuk supaya itu muncul dengan proses-proses yang tadi kami sebutkan. Nah, Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka selalu digaungkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita jangan sampai tidak tahu, bahkan sekedar hafal pun tidak hafal. Ini paling tidak hafal, syukur kita bisa menerapkan. Nah, dalam profil pelajar Pancasila kita ingin mulai yang pertama. Ya. Berarti itu oke. Ya. Nilai-nilai kebajikan kebajikan universal di sini ada namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal tak katanya? Ya, yang bisa menyebutkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pertama boleh. Ini juga menjawabnya kok boleh. Apalagi? Ada kreatif, kemudian kritis, terus mandiri, beriman bertakwa, kemudian berkegiatan global. Nah, profil inilah yang akan dituju ketika kita mendidik anak-anak supaya muncul nilai-nilai kebajikan universal ini. Seperti itu. Nggak dinyanyikan, Pak. Nggak dinyanyikan. Nanti ya. Kemudian, nah, kita akan belajar motivasi perilaku. Satu, untuk menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini ada 3 yang menjadi motivasi orang melakukan sesuatu. Yang pertama, karena ingin menghargai diri sendiri, kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu tidak lepas dari 3 hal ini. Nah, ini ada teori, ada 5 kebutuhan manusia seperti terlihat dari segitiga di sini. Untuk yang pertama, kebutuhan paling dasar, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa memiliki. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Di sini yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita pelajari bersama. Yang pertama, hukuman. Coba Mbak Umi dibaca hukuman. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ya, jadi kita akan nanti membandingkan apa itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Untuk hukuman, yaitu biasanya tidak terencana, ada suatu kejadian sebab langsung di situ dihukum, itu berarti hukuman. Kemudian bersifat satu arah, berarti misalkan memberi hukuman hanya pihak satu pihak ke pihak yang lain. Nah, di situ hukumannya bisa berupa fisik, psikis dan kata-kata kasar. Selanjutnya, Bu Eri, konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ya, ini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi itu secara spontan tidak terencana, kalau yang konsekuensi itu terencana disepakati peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, Bu Bibi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi. Ya, ini Bapak Ibu yang salah satu hal penting yang harus kita kuasai, yaitu bagaimana untuk bisa restitusi. Proses menciptakan murid kondisi untuk memperbaiki kesalahannya, karena manusia tidak
terlepas dari kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif antara banyak, kemudian untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi-solusi sendiri. Nah, hukuman atau konsekuensi ini contohnya ya. Mencatat 20 kali di dalam buku dengan kalimat saya akan mengerjakan PR dengan rajin karena murid berulang kali lupa tidak mengerjakan PR. Itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 20 kali karena dari satu arah berarti hukuman D. Membersihkan coretan yang dibuatnya di bangku sekolah, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan sekolah 5 kali karena tidak bisa mengerjakan tugas kelas dengan baik, hukuman D ya. Nah, Bapak Ibu di sekolah, di kelas ada 5 posisi kontrol bagaimana kita bisa mengendalikan anak. Nah, kelima ini mungkin hal baru ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa belajar lebih luas. Di sini ada yang penghukum, kita mengendalikan penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian mengontrol anak kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini perbedaannya. Bagaimana kalau posisi orang tuanya sebagai penghukum? Biasanya itu ditandai dengan nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghadap. Nah, ketika kita menjadi sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid malah marah, mendendam, dan agresif. Kira-kira di SD kita ada yang penghukum? Perlu nggak nanti tergantung konteks anaknya melakukan kesalahannya. Nah, bagaimana kita mengontrol anak dengan membuat rasa bersalah? Guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan perlindungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita contoh guru yang membuat rasa bersalah kalimatnya adalah contohnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, dengan kalimat ini kita sampaikan kepada anak, nanti muncul perasaan rasa bersalah. Itu cara mengontrol anak. Nanti kita akan cari cara mengontrol anak yang paling bagus yang mana. Ini contohnya yang membuat rasa bersalah untuk anak. Kalau orang tua mau tahu bagaimana coba. Nah, kalimat ini kan ketika anak melakukan kesalahan juga dia akan merasa bersalah. Nah, ini sambil dibayangkan ya ketika Bapak Ibu untuk anak-anak. Nah, hasilnya itu murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan orang lain. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika kita menjadi guru kontrol membuat rasa bersalah, ini murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Seperti itu. Jadi hindari yang seperti itu. Ketika jenengan menemukan anak yang salah, kemudian jenengan malah kayak membuat anak itu bersalah, itu kurang bagus gitu ya, kurang baik. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Di sini dikatakan bahwa dengan modal membuat rasa bersalah itu malah lebih berbahaya karena yang tersentuh adalah emosinya, bisa muncul rasa dendam dan sebagainya, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah bagaimana ketika ada anak yang salah kita sebagai teman. Nah, ciri-cirinya nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, dan merambat pada murid, mata senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatifnya menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ketika kita menjadi teman, nilai baiknya kita menjadi akrab dengan anak. Cuma kadang-kadang anaknya lebih ngandalke, tergantung pada kita. Yang keempat, ketika ada anak yang melakukan kesalahan,
menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Jadi di sini posisi pemantau malah lebih aman. Nah, manajer ini merupakan yang terlibat dalam posisi kontrol paling baik. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi ketika kita menemukan bersalah, kita bisa memposisikan sebagai manajer bagaimana guru itu mengembalikan tanggung jawab pada murid mencari jalan keluar permasalahan sehingga mereka bisa mencari solusi-solusinya. Nah, posisi kontrol guru seperti apa yang dapat mewujudkan budaya positif di sekolah? Dari 5 posisi kontrol itu yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Yang manajer ya. Kenapa manajer? Mengakomodasi, Pak. Ya, karena mengakomodasi siswa nggih tidak hanya melakukan kesalahan saja, tapi anak melakukan kesalahan, anak itu manusiawi, tapi diberi kesempatan untuk memperbaiki dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Nah, itu tadi 5 posisi teori kontrol. Sekarang akan kita belajar terkait dengan keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat pada waktu awal masuk tahun pelajaran. Nah, yang dimaksud keyakinan kelas di sini bareng-bareng antara Bapak dan Ibu, tidak hanya guru membuat aturan ini anak hanya mengikuti, itu tidak akan maksimal. Jadi akan lebih baik anak itu dibuat ditarani, kita membuat aturan bersama nanti menjadi sebuah keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Contohnya di sini bisa bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu, kemudian menjaga fasilitas, selalu datang tepat waktu, bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, ketika ini menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas, itu akan bisa berjalan bersama. Nah, coba sekarang dibaca dulu, Pak Beni coba. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kedua, mencatat semua masukan. Ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Yang berikutnya, meninjau dan menyetujui. Yang terakhir ada keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Ya, terima kasih Pak Beni. Nah, ini prosedur kelas yang tadi disampaikan Pak Beni bisa Bapak Ibu guru terapkan sehingga nanti keyakinan itu menjadi aturan bersama. Jadi tidak hanya satu arah. Berikutnya, nah biasanya anak-anak itu akan lebih menghargai sebuah kesepakatan jika diberi kesempatan. Bapak Ibu bisa membuat dengan hal yang kreatif, misal dengan kertas post-it seperti ini, anak disuruh untuk menulis kemudian ditempel di papan tulis. Nanti dibaca satu persatu mana yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Kalaupun tidak menggunakan ini, bisa Bapak Ibu menuliskan di papan tulis, tidak apa-apa dengan hal-hal sederhana. Aturan-aturannya itu yang jelas dibangun bersama, jangan dari guru nuduhke ini aturannya seperti ini. Itu gitu. Jadi seperti tadi tentang kebersihan, kemudian kedisiplinan, kemudian tanggung jawab ditulis yang disepakati bersama. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak menempelkan idenya anak disuruh untuk menempelkan di papan tulis. Yang jelas diakomodasi, semua usulan itu tetap dimasukkan dulu, sekecil apapun itu usulan. Kemudian ini ada materi yaitu ganti kalimat negatif menjadi positif. Jangan hanya menggunakan kata-kata negatif. Kenapa sih? Karena dengan kata-kata negatif nanti emosinya menjadikan anak tidak menjadi berkembang dengan baik. Kemudian dengan kalimat positif juga anak-anak akan lebih fokus di hal-hal yang baik. Kemudian tinjau kembali cuma pendapat yang terkumpul susun menjadi keyakinan kelas seperti itu. Nah, ketika keyakinan kelas yang sudah disepakati, nah ini contohnya seperti
Asal apa coba dibaca keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas kebersihan, Ya, kebersihan. percaya diri, komitmen, Peduli. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang menjadi kesepakatan keyakinan kelas ini jangan lupa nanti ditempel, oke? Ditempel bisa di dinding atau di sebelah mana yang mudah terlihat semua anggota kelas sehingga bisa diikuti dengan baik. Kalau di sini dicontohkan juga dikemas dengan hal-hal yang menarik sehingga anak akan tertarik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contohnya bisa menggunakan gambar-gambar sehingga anak akan lebih bagus. Nah, selain itu bisa juga dengan pemberian cap jempol dan tanda tangan. Kita buatkan sebuah bingkai, kemudian ada pohon, kemudian di sini ada ranting-ranting, dan di sini menjadi cap jempolnya anak. Kenapa seperti itu? Ini mengakomodasi semua anak ikut serta. Jadi tidak hanya satu dua anak, tapi semua ikut serta. Ketika itu menjadi kesertaan semua, berarti nanti akan disepakati bersama. Nah, ini seperti ini. Jadi ada yang post-it, bisa juga ada yang pohon. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas ini. Selanjutnya, materi berikutnya itu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga ini di sini ada bentuk segitiga. Bagaimana suatu proses dialog yang berjalan guru atau orang tua agar dapat mewujudkan murid atau anak mandiri dan bertanggung jawab. Ketika kita menjadi teori konflik sebagai bagian, nanti kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu hanya 3 hal yang kita lakukan. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, apa saja penjelasannya? Kita lihat. Pak Pamuji coba menstabilkan stabilitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagaimana dari proses pembelajaran, bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi poin pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Prinsipnya adalah semua orang melakukan kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal untuk menjadi sukses. Pak Sarowo dibaca Pak, validasi tindakan. validasi tindakan yang salah Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. terus Akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi respon, menjadi proaktif. kemudian Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. nah, terima kasih. Jadi ketika validasi tindakan itu mempunyai prinsip bahwa perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang terakhir mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir Bu Erik coba. Menanyakan keyakinan. Murid akan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, jadi ketika di bagian terakhir itu nanti murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi kita lebih kepada dialog sehingga anak itu akan paham kalau itu keliru, kemudian bisa memperbaikinya. Kemudian mampu untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya salah. Nah, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin bertanya? Ya. Tanya Pak, mengapa membuat keyakinan kelas harus kalimat positif? Mengapa membuat keyakinan kelas harus kalimat positif? Mungkin dari teman yang lain, kenapa sih kok harus dengan kalimat positif? Ada yang ingin berpendapat? Belum, oke, mungkin saya akan coba jawab. Kenapa sih dengan kalimat positif seperti ini? Kalau kita mengatakan kata-kata jangan, tidak boleh malas, tidak boleh terlambat.
jangan terlambat. Berarti kita lebih dengan kalimat datang tepat atau lebih awal seperti itu. Jadi kalimatnya dibuat dalam keyakinan kelas itu jangan tidak menggunakan kalimat negatif, tapi kalimat positif. Seperti itu Bu Eri. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Ya, Bapak Uji. Bagaimana agar siswa melaksanakan kesepakatan utama? Ya, mungkin tadi ada yang bisa menyampaikan bagaimana agar siswa itu bisa melaksanakan kesepakatan kelas. Ada yang ingin berpendapat? Belum ya? Nah, supaya anak-anak melaksanakan keyakinan kelas melaksanakan sederhana. Jadi kita membuatnya itu berdasarkan dari ide-ide dari anak. Kita tampung, kita pacu, kita terima, kemudian kita rangkai bersama sehingga mereka mau melaksanakan. Kalau kita membuat sebuah aturan sendiri kemudian dilaksanakan, kadang-kadang anak akan mengelak. Tapi kalau sebuah menjadi ide-ide kesepakatan bersama, nanti akan bisa diterima. Begitu Pak Muji. Ada lagi? Cukup ya? Terima kasih Bapak Ibu waktunya atas kesediaannya dalam kegiatan desain ini, semoga bisa bermanfaat. Harapannya bisa diterapkan di kelas masing-masing sehingga anak-anak bisa akan tumbuh dengan baik. Terima kasih dari saya. Banyak salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, awal atau anggota tengah Pak? Berapa menit? Niki dereng macet, dereng mati.
Assalamualaikum Ari. Waalaikumsalam, Pak. Ari, mengapa kamu belajar di luar kelas? Saya tidak mengerjakan tugas matematika dari Bu Nina. Oh, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas dari Bu Nina? Semalam saya ketiduran, kecapean habis membantu ibu membuat roti jualan. Baik Ari, berarti kamu tidak mengerjakan tugas karena membantu ibu. Iya, Pak, maaf. Baik Ari, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Iya, Pak. Baik, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan mengerjakan tugas matematika dari Bu Nina. Setelah itu meminta maaf kembali kepada Bu Nina. Bagus sekali. Selanjutnya, supaya ini tidak terjadi terulang, apa yang akan kamu lakukan? Saya sebelum membantu orang tua saya akan mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Baik Ari, bagus sekali. Semoga kamu jadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Amin, makasih, Pak. Setelah tadi diwawancari oleh Pak Hasan, apa yang kamu rasakan? Saya merasa nyaman karena saat saya membuat kesalahan, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan alasannya. Selain itu, saya juga diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Oh gitu ya Ari, terima kasih Ari. Sama-sama.
Assalamualaikum Ari. Waalaikumsalam, Pak. Ari, mengapa kamu belajar di luar kelas? Saya tidak mengerjakan tugas matematika dari Bu Nina. Oh, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas dari Bu Nina? Semalam saya ketiduran, kecapean habis membantu ibu membuat roti untuk jualan. Baik Ari, berarti kamu tidak mengerjakan tugas karena membantu ibu. Iya, Pak, maaf. Baik Ari, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Iya, Pak. Baik, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan mengerjakan tugas matematika dari Bu Nina. Setelah itu meminta maaf kembali kepada Bu Nina. Bagus sekali. Selanjutnya, supaya ini tidak terjadi terulang, apa yang akan kamu lakukan? Saya sebelum membantu orang tua saya akan mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Baik Ari, bagus sekali. Semoga kamu jadi anak yang sukses di dunia dan akhirat. Amin, makasih, Pak. Setelah tadi diwawancari oleh Pak Hasan, apa yang kamu rasakan? Saya merasa nyaman karena saat saya membuat kesalahan, saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan alasannya. Selain itu, saya juga diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Oh gitu ya Ari, terima kasih Ari. Sama-sama.